pagi saudara, puji syukur saya panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah khotbah syukuran ulang tahun. Dan saya ucapkan terlebih dahulu bagi teman-teman pada pagi hari ini yang merasa ulang tahun di bulan ini, semoga panjang umur, sehat selalu, dan diberikan rezeki dan cita-citanya tercapai. Nah saudara, pernahkah Anda berpikir bahwa hidup berasal dari Tuhan? Tuhan yang memberikan hidup bagi setiap manusia. Kalau kita mengatakan bahwa hidup berasal dari Tuhan, maka kita patut bersyukur bahwa hidup kita rupanya pemberian dari Tuhan. Saudara, 3 hal yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Yang pertama, umur yang panjang, kekayaan, dan kehormatan. Berbicara tentang umur yang panjang, yang hidup yang sehat, jasmani maupun rohani, serta hidup yang indah, penuh dengan berkat Tuhan, saudara. Itu yang disebut dengan umur yang panjang. Dan yang kedua, kekayaan. Bisa berbicara tentang materi dan kecukupan sehari-hari kita yang terpenuhi oleh Tuhan, dan kita juga karena kita bekerja dengan susah payah, dengan keringat kita juga, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Nah, yang ketiga yaitu kehormatan, maupun dari kedudukan, jabatan, dimanapun orang lain menghormati kita, ketika kita juga menghormati Tuhan kita, saudara. Kita patut menghormati orang lain juga, dan kita patut menghormati Tuhan kita dan orang yang lebih tua dari kita, saudara. 3 hal ini yang diminta oleh setiap orang. Namun kalau kita belajar dari Amsal ini, kita akan menemukan bahwa Raja Salomo tidak meminta ketiga hal ini, saudara. Ketiga hal ini merupakan sebuah bonus dari Tuhan. Bagaimana Salomo waktu itu mendapatkan 3 hal ini? Dan bagaimana kita juga akan mendapatkan 3 hal ini, saudara? Kunci yang utama yaitu melalui doa. Salomo terus berdoa kepada Tuhan Allahnya, meminta petunjuk. Salomo menyadari bahwa dia perlu berhubungan dengan Tuhan. Hanya melalui dialah segalanya. Kita juga perlu berhubungan dengan Tuhan, saudara. Karena kita umat Kristiani yang percaya kepada Tuhan Kristus, kita berhubungan, kita melalui dialah kita minta petunjuk. Nah, kenapa Salomo bisa menjadi seorang raja? Nah, jadi pertanyaan saudara, menyadari bahwa dia perlu berhubungan dengan Tuhan, dia seorang raja yang paling mansur dan jaya dan dihormati karena melalui doa. Nah, saudara bisa lihat dari kitab Raja-Raja pasal yang ketiga ayat ke-13 yang sampai ke-14. Dan apa yang tidak kamu minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga panjang umurmu, tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Nah, dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjuki dan tetap mengikut segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Nah, saudara, misalnya ini berbicara tentang Raja Salomo. Untuk kita juga ya, kita ambil dari positif yang baiknya dari Salomo, dari kitab ini. Inilah pembicaraan Allah kepada Salomo. Allah memberikan bonus kepada Salomo, yaitu umur yang panjang, kekayaan, dan kehormatan. Tuhan juga akan memberi kita umur yang panjang, saudara. Asal kita menuruti jalan yang benar dan terus berdoa kepadanya, Tuhan yang memberi kita umur yang panjang, kekayaan, dan kehormatan. Apa yang diminta oleh Raja Salomo waktu itu, dia selalu berdoa adalah meminta hikmat. Salomo menyadari bahwa hanya melalui hikmat dia bisa menjadi bangsa Israel menuju kejayaan.
Amsal mengatakan hikmatnya itu yaitu takut akan Tuhan. Seperti kita juga takut akan Tuhan, saudara. Saat ini yang harus Anda lakukan yaitu yang pertama, kita terus berdoa, saudara. Berdoa kepada Tuhan. Minta kemakmuran, perlindungan, penyelamatan, dan pengampunan segala dosa kita. Yang kedua, kita minta menjadi anak Tuhan yang mempunyai hikmat yang takut akan Tuhan. Saudara. Yang ketiga, terimalah bonus dari Tuhan. Bonus yang dimaksud di sini adalah bonus yang saya bicarakan yang pertama tadi, umur yang panjang, kekayaan, dan kehormatan. Nah, kita ucapkan kepada teman kita yang merasa ulang tahun pada pagi hari ini, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dan sehat selalu. Nah, kelahiran adalah berkat campur tangan Allah. Dalam kitab Yeremia ayat 1 pasal 1, maksud saya saudara, ayat 5. Sebab aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, saudara, bayangkan, Tuhan sudah menguduskan kita selama kita dalam kandungan. Kita harus menyadari bahwa kita lahir tanpa campur tangan Tuhan. Tidak mungkin terjadi, artinya kelahiran seorang bukan karena hubungan secara biologis. Memang prosesnya melalui hal itu. Namun, apakah Anda menyadari bahwa jika Anda lahir tanpa mata, tanpa napas, tanpa darah, maka tidak akan kehidupan. Tuhan memberikan kehidupan bagi setiap manusia. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, Tuhan membentuk hidup Anda. Proses pembentukan dari sejak dalam kandungan. Tuhan merajut kehidupanmu, dan tanpa disadari, proses pembentukan manusia dapat dihancurkan oleh manusia. Ingat, peristiwa penciptaan manusia, Tuhan menciptakan Taman Eden dan untuk manusia pada waktu itu. Namun manusia lebih memilih untuk berbuat dosa, saudara, yang mengakibatkan kematian secara rohani. Yang kedua, mengenai engkau, kalau saat ini Anda ulang tahun, ingatlah kepada Tuhan, mengenal hidupmu, dan Tuhanmu rindu Anda. Punya persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Apakah Anda mengenali Sang Pencipta yang menciptakan hidupmu? Nah, mempunyai persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Apakah Anda mengenali Dia? Nah, yang ketiga, menguduskan. Nah, menguduskan, Tuhan menguduskan kita. Yang maksud di sini menguduskan, mencucikan kita. Engkau, Anda, dan dilahirkan di bumi bukan untuk pesta pora, mabuk-mabukan, dan perbuatan. Nah, saudara, banyak pemuda zaman sekarang, banyak yang begitu, saudara. Kita jangan mengikuti pergaulan zaman sekarang. Zaman sekarang zamannya zaman modern, zaman segala canggih. Apa-apa bisa. Zaman dulu nggak ada seperti itu, saudara. Maka kita jangan mengikuti kemajuan zaman dan minum obat-obatan, pesta pora, mabuk-mabukan. Itu Tuhan sangat benci, saudara. Ada kita dalam perzinahan dan melakukan dosa. Apalagi dosa, saudara. Tuhan sangat benci kita melakukan dosa. Maukah saudara kita setiap melakukan dosa? Tidak, kan? Namun Anda lahir untuk dikuduskan dan disucikan, saudara. Yang keempat, tetapkan Tuhan mempunyai rencana untuk hidupmu. Rencana apakah itu?
rencana ilahi. Ingat, Yusuf dia menjadi seorang pemimpin seperti setelah raja, karena ada rencana Tuhan memperhatikan cerita Daniel. Tuhan mempunyai rencana bagi dia di tengah bangsa Babilonia yang tidak mengenal Tuhan. Ingatlah cerita Esther. Dia jadi putri raja supaya ada rencana Tuhan menyelamatkan bangsa yang mau dimusnahkan. Keempat hal ini kiranya memberkati Anda, memberkati kita. Saya ucapkan sekali lagi selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati saudara pada hari ini. Semoga khotbah saya berguna bagi kita semua, bisa dipahami untuk kita semua saudara pada pagi hari ini. Dan khotbah saya tidak terlalu panjang pada pagi hari. Maaf jika khotbah saya terlalu menyinggung perasaan saudara, Bapak Ibu. Saya terlebih dulu minta maaf. Saya mundurkan diri jika ada perkataan saya salah dalam penyampaian khotbah. Saya minta maaf beribu-ribu maaf. Inilah khotbah saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi.